Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 6 angkatan 16. Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang senantiasa semangat, dan tentunya di hari ini anak-anak sudah siap untuk melanjutkan belajar yaitu muatan IPS. Pada perjumpaan kali ini, insyaallah anak-anak sekalian, kita akan belajar mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk mempermudah dalam belajar di pagi hari ini, silakan anak-anak menyiapkan buku PPT-nya, disiapkan buku tematiknya, dibuka di pertemuan 2, yaitu tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak silakan memperhatikan ulasan materi dari Ustaz yang akan kita sajikan dalam bentuk mind map atau peta pikiran. Baiklah anak-anak sekalian, kita awali perjumpaan di pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, semoga dengan dibacakannya bismillah dan doa tadi, belajar kita di pagi hari ini senantiasa diberi kemudahan dan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya silakan simak penjelasan materi dari Ustaz Agus berikut. Baiklah, untuk materi di pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini ditempuh melalui 3 cara. 1. Perjuangan fisik atau bersenjata. 2. Perjuangan diplomasi. Dan ketiga, perundingan untuk pengakuan kedaulatan. Nah, anak-anak sekalian, yang melatar belakangi perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan ini ternyata setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Tentara Sekutu pada tanggal 8 September 1945 datang kembali ke Indonesia. Nah, kedatangan Tentara Sekutu ini awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia karena tujuan mereka yaitu melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan tawanan-tawanan dari Jepang, dan mencari penjahat perang. Namun ternyata kedatangan Tentara Sekutu ini diboncengi oleh orang-orang Belanda. Nah, orang Belanda datang kembali ke Indonesia untuk membuat pemerintahan sipil atau yang disebut dengan nikah. Nah, tindakan tersebut tentunya mendapatkan perlawanan dari para pejuang. Nah, perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata ini yang akan kita bahas ada 6. Sebenarnya banyak mungkin ya, tapi kita fokuskan 6. Yang pertama adalah pertempuran 10 November. Yang kedua, pertempuran Bandung Lautan Api. Yang ketiga, pertempuran Medan Area. Yang keempat, pertempuran Ambarawa. Dan yang kelima, pertempuran 5 Hari Semarang. Setelah yang keenam, perang Puputan di Bali. Baik, untuk pertempuran 10 November. Pertama, Tentara Sekutu dalam hal ini Inggris mendarat di Surabaya tanggal 25 Oktober. Nah, ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Nah, kemudian 2 hari kemudian tentara Inggris menyerbu penjara Republik Indonesia untuk membebaskan perwira-perwira dari Sekutu. Kemudian pada tanggal 28 Oktobernya, pos-pos Sekutu di Surabaya diserang oleh rakyat Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 29 Oktober, para pemuda di Surabaya ini berhasil menguasai tempat-tempat yang diambil oleh Sekutu. Kemudian pada tanggal 30 Oktober ini terjadi pertempuran di gedung Bank Indonesia, tepatnya di Jembatan Merah. Nah, ini mengakibatkan Jenderal Malabe tewas. Nah, tewasan jenderal inilah yang menyebabkan Tentara Sekutu menjadi marah, sehingga pada tanggal 9 Novembernya ini mengeluarkan ultimatum atau ancaman yang isinya bahwa semua pemimpin dan orang-orang Indonesia harus menyerah. Dan batas akhirnya adalah tanggal 10 November jam 6 pagi. Hingga batas itu
maka rakyat Surabaya tidak mengindahkan atau tidak memperhatikan. Nah, karena pada tanggal 10 November ini rakyat Indonesia tidak menyerah, karena salah satunya adalah dipimpin oleh Bung Tomo yang membakar semangat dari arek-arek Surabaya untuk melawan dari tentara sekutu. Nah, pertempuran hebat terjadi di 10 November, maka untuk memperingati di tanggal 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian yang kedua adalah perlawanan Bandung Lautan Api. Ini terjadi di Bandung, yaitu Oktober 1945. Jadi tentara sekutu sampai di Bandung kemudian memberikan ultimatum ataupun ancaman bahwa tentara Indonesia harus menyerah. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1946 atau selang beberapa bulan, ini pasukan sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua. Isinya agar kota Bandung yang selatan ini dikosongkan. Tetapi para pejuang yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution sepakat untuk mematuhi ultimatum ini karena keselamatan rakyat di Bandung. Nah, tetapi sebelum meninggalkan kota Bandung, para pejuang membumi hanguskan atau membakar kota Bandung, yaitu pada malam hari tanggal 23 Maret 1946. Nah, gedung-gedung juga dibakar. Nah, peristiwa ini dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Adapun yang gugur dalam peristiwa ini yaitu adalah Muhammad Toha. Kemudian pertempuran Medan Area. Pasukan Inggris ini di bawah Jenderal Ted Kelly ini mulai mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Para pemuda yang dipelopori oleh Ahmad Thohir, ini seorang mantan perwira tentara, membentuk barisan pemuda. Kemudian pada tanggal 13 Oktober terjadi insiden di sebuah hotel di Jalan Bali Medan, di mana seorang anggota nikah menginjak-injak bendera merah putih. Nah, hal inilah menyebabkan kemarahan dari tentara Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Inggris memasang papan pengumuman bertuliskan Fixed Borders Medan Area atau bahwa daerah ini telah dikuasai. Dengan cara itu Inggris menetapkan secara sepihak batas-batas kekuasaan mereka. Nah, sejak saat itulah dikenal dengan peristiwa pertempuran Medan Area. Kita lanjutkan, ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini terjadi di Semarang, diawali oleh mendaratnya tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel pada tanggal 21 November 1945. Nah, kemudian terjadi pertempuran di mana pemimpin Indonesia yaitu Letnan Kolonel Isdiman gugur. Nah, kemudian setelah gugurnya Letnan Kolonel Isdiman, pasukan dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Nah, kemudian pada tanggal 12 sampai 15 Desember terjadi pertempuran hebat yang dikenal dengan sebutan Palagan Ambarawa, di mana pada pertempuran ini sekutu dapat diusir oleh tentara Indonesia. Untuk mengabadikan peristiwa ini, maka pemerintah membangun monumen Palagan Ambarawa dan tanggal 15 Desember dijadikan sebagai Hari Infanteri. Kita lanjutkan, pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 di Semarang terjadi pertempuran hebat antara pejuang Indonesia dengan tentara Jepang. Kok masih ada tentara Jepang? Nah, ternyata sebagian tentara Jepang yang tersisa di Indonesia ini berada di Semarang, kemudian menyebarkan desas-desus bahwa cadangan air minum di Semarang diracuni oleh tentara Jepang. Nah, untuk membuktikan hal itu, Dr. Karyadi melakukan sebuah penelitian. Tapi ketika melakukan sebuah penelitian justru ditembak oleh tentara Jepang. Nah, dengan gugurnya Dr. Karyadi ini memancing kemarahan rakyat Indonesia. Kemudian terjadilah pertempuran di Semarang. Nah, untuk mengabadikan peristiwa ini atau mengenang peristiwa ini, maka di Semarang didirikan Tugu Muda. Dan untuk mengenang jasa Dr. Karyadi, ini diabadikan menjadi nama rumah sakit di Semarang. Lanjut,
Terakhir adalah Perang Puputan di Bali. Nah, Perang Puputan di Bali ini dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Nah, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Jungwanara. Ini ya, pertempuran ini dimulai April 1946. Kemudian di daerah ini pasukan I Gusti Ngurah Rai mengadakan perang habis-habisan atau dalam bahasa Bali dikenal dengan nama Puputan. Akhirnya I Gusti Ngurah Rai dan sebagian besar pasukan meninggal. Perang ini juga disebut Pertempuran Margarana pada tanggal 18 November 1946. Nah, kemudian kita lanjutkan ke perjuangan diplomasi. Untuk perjuangan diplomasi atau perundingan, ini yang paling terkenal ada dua, yaitu Perundingan Linggarjati dan Perjanjian Renville. Perundingan Linggarjati ini diselenggarakan di Linggarjati, sebelah selatan Cirebon atau sekarang disebut Kabupaten Kuningan. Kemudian perundingan ini Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Jenderal Van Mock. Perundingan ini ditandatangani pada 25 Maret 1947. Adapun isinya, 1. Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang ketiga, bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda, di mana Ratu Belanda sebagai ketuanya. Kemudian yang kedua, ini ada Perjanjian Renville. Disebut Perjanjian Renville karena ini dilaksanakan di atas kapal Amerika yang kebetulan mendarat di Teluk Jakarta pada tanggal 8 Desember. Nah, dalam perundingan ini diikuti bukan hanya Indonesia dan Belanda, tapi juga ada perwakilan dari KTN, di mana Indonesia diwakili oleh Mr. Amir Sarifudin, delegasi Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijaya-Atmojo, delegasi Australia dipimpin oleh Richard Kirby, Belgia oleh Paul van Zeeland, dan Amerika oleh Frank Potter Graham. Nah, adapun hasil dari Perjanjian Renville ini sangat merugikan pihak Indonesia. Karena apa? Yang pertama, Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia. 2. Sebelum RIS dibentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal. Yang ketiga, RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan negara Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. Dan yang keempat, Indonesia merupakan bagian dari RIS. Nah, inilah sangat merugikan di Indonesia. Nah, antara Perjanjian Linggarjati dan juga Perjanjian Renville terjadilah pertempuran, atau yang dikenal dengan nama agresi militer Belanda, di mana pada agresi militer Belanda ini terjadi 2 kali. Pada agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli 1947, ini tentara Belanda menyerang militer Indonesia. Nah, karena mereka tidak lagi menyepakati hasil perundingan Linggarjati. Nah, kemudian pada agresi militer 2 ini karena mereka merasa sudah tidak terikat lagi pada perundingan Renville. Nah, maka pada agresi militer 2 ini Presiden Soekarno dan wakil presidennya berhasil ditawan, kemudian diasingkan di Pulau Bangka. Tetapi perlawanan dari rakyat Indonesia dalam hal ini dipimpin oleh Letkol Soeharto, yaitu mengadakan penyerangan ke markas-markas Belanda di Yogyakarta atau yang kita kenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret. Nah, ini ya. Ini di agresi militer 2 Belanda. Kemudian terakhir adalah perjuangan untuk pengakuan kedaulatan. Ini ada 3 perjuangan. 1. Perjanjian Romroyen. 2. Konferensi Inter-Indonesia. Dan yang ketiga adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB. Perjanjian Romroyen ini adalah perjanjian. Kemudian pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan pihak dari Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Maka perjanjiannya dikenal dengan nama Perjanjian Romroyen. Adapun isi perjanjiannya, 1. Penghentian tembak-tembakan atau perhentian dari perang antara Indonesia dan Belanda. 2. Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Jogja.
Ketiga, pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan di Belanda. Dan yang keempat, segera mengadakan konferensi meja bundar. Inilah hasil dari Ramrayen. Kemudian lanjut ke konferensi inter-Indonesia atau KII diadakan oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu antara delegasi Republik Indonesia dan BFO. Dalam konferensi ini dari Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Tujuannya adalah untuk mempersatukan pendapatan yang akan diperjuangkan dalam KMP. Jadi pendapat yang akan diperjuangkan dalam KMP. Nah, yang terakhir, konferensi meja bundar. Ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Adapun wakil Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian dari negara federal dipimpin oleh Sultan Hamid II, dan delegasi dari Belanda adalah Mr. Van Marseven. Kemudian ada juga dari UNCI sebagai pengawas, yaitu oleh Sir Sedley. Konferensi ini ditutup pada tanggal 2 November 1949. Adapun isinya: 1. Kerajaan Nederland atau Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya. 2. Republik Indonesia menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan konstitusi. 3. Penyerahan kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Nah, inilah 4 hasil dari konferensi meja bundar. Nah, selain itu ada juga keterangan tambahan dari konferensi meja bundar. 1. Serah terima kedaulatan atas pemerintah Hindia Belanda. Ini kecuali Papua bagian barat. Nah, Papua bagian barat diselesaikan kemudian. Kemudian 2, menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima. Kemudian dibentuknya sebuah persekutuan Belanda Indonesia. Dan yang ketiga, pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia. Nah, ternyata hutang-hutang perang ini ditanggung oleh Indonesia. Dan yang keempat, Parlemen Belanda memperdebatkan kesepakatan tersebut dan Majelis Tinggi meratifikasinya pada tanggal 21 Desember. Nah, terlepas dari kritik khususnya mengenai asumsi utang pemerintah Belanda yang ditanggung Indonesia, ini akhirnya diambil sebuah kesepakatan pada tanggal 14 Desember bahwa kedaulatan dipindahkan kepada Republik Indonesia, yaitu terakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Jadi setelah 27 Desember 1949 maka Indonesia benar-benar telah resmi atau istilah. Demikian tadi anak-anak sekalian penjelasan materi tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa perjuangan bangsa Indonesia ditempuh melalui 3 cara. Yang pertama adalah perjuangan fisik atau dengan mengangkat senjata. Yang kedua adalah perjuangan diplomasi atau perjuangan melalui perundingan. Dan yang ketiga adalah berunding untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Nah, ternyata anak sekalian, setelah Indonesia merdeka, ini tidak lantas penjajah begitu saja menyerahkan Indonesia. Nah, oleh karena itu kita sebagai generasi penerus, semoga kita dapat mengisi kemerdekaan ini dan dapat menjadikan kemerdekaan ini benar-benar menjadikan Indonesia Raya ini Indonesia yang adil dan makmur, kemudian senantiasa menjadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.